Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Malam kembali hadir menemani malam hari Anda. Kami sudah siapkan beragam informasi yang akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Ya, bersama Vena Gintan tentunya dan bersama saya Kenana pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana kemudian proses pemakaman dari Paus Fransiskus yang berlangsung saat ini langsung dari Vatikan Roma. Dan inilah apa kabar Indonesia selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa, saat ini adalah gambar langsung dari Roma, di mana peti jenazah dari Bapak Suci Paus Fransiskus telah tiba di Basilika Santa Maria Maggiore yang menjadi tempat peristirahatan terakhir atau makam bagi Paus Fransiskus yang sudah dibawa dari Basilika Santo Petrus. Bahkan sebelumnya, Paus Fransiskus telah disemayamkan selama 3 hari di Basilika Santo Petrus untuk kemudian aksesnya dibuka bagi seluruh umat, peziarah, maupun juga para pelayat yang ingin menyampaikan doa tentunya dan juga memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Misa pemakaman dari Paus Fransiskus tentunya akan dilangsungkan dengan tata cara liturgi yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik, pemirsa, yang kemudian menjadi menarik nanti pada saat misa pemakaman dari Paus Fransiskus juga akan ada doa universal yang akan disampaikan dalam beberapa bahasa. Ya, para pelayat tidak akan dapat mengikuti prosesi pemakaman yang berlangsung di Basilika Santa Maria Maggiore. Namun publik ini bisa menyaksikan dari balik pembatas logam yang dipasang sepanjang rute yang telah dipersiapkan. Sebelum tiba tadi di Basilika Santa Maria Maggiore, iring-iringan peti jenazah sudah terlebih dahulu menempuh jarak sekitar 4 km, melewati jalanan kota Roma. Seperti pesan yang pernah disampaikan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, bahwa hingga akhir hayatnya Paus Fransiskus ini berpesan agar seluruh prosesi yang ada dilakukan dengan sederhana. Prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus sendiri rencananya akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell selaku Camerlengo Vatikan dan akan berlangsung secara tertutup bagi publik. Seremoni pemakaman ini juga akan melibatkan berbagai ritual keagamaan yang diikuti oleh ratusan kardinal, uskup, dan pastor dari Gereja Katolik di seluruh Indonesia. Vatikan ini juga sebelumnya telah mengumumkan bahwa sedikitnya ada sekitar 130 delegasi asing yang akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Terdapat 50 kepala negara dan juga 10 raja dari berbagai kerajaan di seluruh dunia yang turut hadir. Misa ini akan dipimpin oleh Dekan Dewan Kardinal Giovanni Battista Re, di mana kita sudah lihat bagaimana peti jenazah dari Paus Fransiskus ini telah tiba di Santa Maria Maggiore, Roma. Peti jenazah Paus Fransiskus ini terbuat dari kayu dan seng yang telah disegel sebelumnya pada hari Jumat malam dan telah diletakkan sebelumnya di depan Basilika Santo Petrus di depan altar sementara yang dibangun dengan posisi siaga tinggi.
Seremoni ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 90 menit dengan kehadiran 224 kardinal dan 750 pastor dan uskup. Ya, tentunya pemirsa, suasana duka mendalam telah menyelimuti Vatikan. Bahkan sejak diumumkannya kepergian atau wafatnya Paus Fransiskus. Dan mulai dari pagi tadi pemirsa, dunia tentunya telah menyiapkan diri untuk mengantar Paus Fransiskus ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu di Basilika Santa Maria Maggiore. Bahkan sejak dini hari tadi, lapangan Santo Petrus telah dipenuhi oleh ribuan peziarah yang datang dari penjuru dunia, tentunya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Suci Paus Fransiskus yang sepanjang hidupnya dikenal karena keberpihakan kepada kaum miskin dan perjuangannya untuk reformasi gereja. Paus Fransiskus dinyatakan meninggal dunia atau wafat pada hari Senin 21 April 2025 kemarin pemirsa pada usia 88 tahun karena penyakit yang telah dideritanya. Misa pemakaman Paus Fransiskus ini telah resmi dimulai di Basilika Santo Petrus Vatikan pada Sabtu pukul 10 pagi waktu setempat. Sebanyak ratusan ribu umat ini menghadiri misa pemakaman Paus Fransiskus. Jenazah Paus Fransiskus yang telah disemayamkan selama 3 hari di dalam Basilika Santo Petrus ini telah dibawa keluar menuju Piazza menjelang misa dimulai. Lonceng Basilika berdentang pelan saat para jemaat kardinal dan para pemimpin negara menempati tempat duduk mereka. Suasana hening menyelimuti alun-alun tempat berkumpulnya sekitar 250.000 peziarah. Misa pemakaman Paus Fransiskus digelar di lapangan Santo Petrus yang dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battisteri. Diperkirakan misa pemakaman ini akan berlangsung selama 2 jam dan setelah misa berakhir, peti jenazah Paus Fransiskus ini akan kembali dibawa masuk ke Basilika Santo Petrus untuk penghormatan terakhir. Dan pada sore harinya, peti jenazah akan dibawa menuju Basilika Santa Maria Maggiore di Roma untuk dimakamkan. Jarak antara Basilika Santo Petrus Vatikan ke Basilika Santa Maria Maggiore sekitar 6 km. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Dari video, nampak Jokowi berkumpul bersama dengan rombongan perwakilan dari Indonesia. Jokowi didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, Dubes Indonesia untuk Vatikan Michael Trias Kuncahyono, serta Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia 2024, Ignatius Jonan. Jokowi bersama rombongan ini berangkat menuju Vatikan ke Basilika Santo Petrus sekitar pukul 7:30 waktu setempat. Ya pemirsa, usai jeda kita akan kembali membahas dialog utama Apa Kabar Indonesia malam hari ini, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan sejumlah delegasi untuk menghadiri pemakaman dari Paus Fransiskus di Vatikan. Kita akan bahas lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Sejumlah tokoh dari Indonesia diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satu delegasi utusan pemerintah Indonesia adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Selain Jokowi, ikut mendampingi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan. Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengutus Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan menuai sorotan. Apa yang membuat Prabowo menunjuk Jokowi sebagai utusan pemerintah? Apa pula makna di balik Presiden Prabowo mengutus Jokowi ke Vatikan? Apakah sebagai langkah diplomasi dan politik bagi Indonesia di mata internasional? Tim TV One mengabarkan. Sambil juga masih terus kita pantau bagaimana prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Santo Maggiore, Roma. Pemirsa, kita bahas terlebih dahulu dialog mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah mengutus sejumlah delegasi Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Ada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kemudian ada Menteri HAM, Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan juga mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan yang turut hadir. Apa sebetulnya pertimbangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutus Jokowi untuk hadir dalam pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu di studio TV One. Ini sudah hadir malam hari ini ada Prof. Hikmahanto selaku pakar hukum internasional. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Vena. Selain Prof. Hikmahanto, tentu juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Bang Dhanil Anzar selaku politikus dari Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dhanil. Waalaikumsalam Mbak Vena, Assalamualaikum Prof. Hikmahanto. Terima kasih Bang Dhanil sudah menyempatkan waktu dari Jeddah loh. Ya, sama-sama. Oke, saya izin ya Prof ya mau ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Bang Dhanil, apa sih sebetulnya pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah delegasi, terutama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman dari Paus Fransiskus di Vatikan? Ada pesan khusus nggak? Ya, pertama seperti yang pernah saya sampaikan ya pada momentum jelang pelantikan Presiden Prabowo, kemudian saya waktu itu menggunakan istilah presidensial club sebagai bentuk ingin mempersatukan presiden-presiden mantan presiden yang ada pada saat ini. Nah, salah satu bentuknya sebenarnya adalah Presiden Prabowo ingin tentu ada beberapa tugas yang bisa diserahkan kepada mantan presiden tersebut. Nah, salah satunya adalah bentuk diplomasi, kemudian utusan khusus presiden di tingkat internasional dengan melakukan diplomasi dengan beberapa pihak di luar negeri. Nah, terkait dengan Presiden Jokowi, mantan presiden kita tersebut diutus selain pertama tentu kan ketika Pak Jokowi menjadi presiden, Sri Paus Fransiskus kan hadir di Indonesia, dan Pak Jokowi yang secara langsung juga mempersiapkan kehadiran beliau, kemudian penyambutan terhadap beliau dan sebagainya. Jadi ada komunikasi yang sangat baik antara Indonesia yang waktu itu direpresentasikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 pada saat itu, sehingga Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan sebagai bentuk penghormatan kepada Paus Fransiskus, juga bentuk penghormatan ke Vatikan karena yang diutus adalah mantan presiden yang secara khusus kemarin banyak berkomunikasi dengan Paus.
Kemudian yang kedua juga kan ini adalah bentuk simbolisasi simpati, empati, kedukaan kita sebagai umat beragama dan sebagai manusia. Ya, apalagi kan kita sebagai negara Islam terbesar di dunia, namun kemudian memberikan sikap yang terbuka. Kemudian yang hadir ke sana adalah mantan presiden yang beragama Islam, itu jadi simbol yang sangat kuat bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan persahabatan kita dan hubungan baik kita dengan Vatikan. Sisanya Mas Thomas, Wakil Menteri Keuangan, kemudian Pak Jonan, kan tiganya adalah tokoh-tokoh Katolik di Indonesia. Namun yang menonjol tentu adalah Pak Jokowi sebagai salah satu simbolisasi keindonesiaan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, tapi apakah ada pertimbangan lain kenapa yang ditunjuk untuk menjadi utusan khusus ini bukan wakil presiden begitu? Apalagi kalau kita lihat Pak Jokowi kan ini sudah tidak menjabat, Bang Daniel. Tadi saya sebutkan, Mbak Vena, praktek seperti ini adalah wajar di banyak negara. Misalnya Amerika, mereka mengirim itu seringkali mantan-mantan presidennya sebagai bentuk penghormatan kepada negara-negara yang dituju. Nah, ini yang dikirim adalah mantan presiden yang punya hubungan baik dengan Paus Fransiskus, dan ini adalah bentuk penghormatan yang tinggi terhadap Paus Fransiskus dan terhadap umat Katolik dunia dan khususnya terhadap Vatikan. Jadi ini secara simbolik pesannya sangat kuat di dunia internasional karena yang hadir langsung pada pemakaman itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang punya hubungan baik dengan Paus Fransiskus. Oke, Prof. Hikmanto, lumrah gak sih seperti ini terjadi begitu kalau kita tarik apa yang dikatakan oleh Bang Daniel, ini biasa saja terjadi, menunjuk utusan khusus, apalagi Pak Jokowi ini juga hadir sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia, membawa pesan-pesan tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel, seperti apa? Pertama yang perlu kita pahami adalah ini merupakan prerogatif dari Bapak Presiden. Ya. Kalau beliau tidak bisa hadir langsung, ini tentu prerogatif dari Bapak Presiden siapa yang beliau akan tunjuk. Pertama itu. Yang kedua, kalau ditanya apakah ini sesuatu yang lumrah, sebenarnya tidak ada aturan yang melarang. Artinya bisa-bisa saja bahwa mantan presiden menjadi utusan dari presiden. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu? Begini. Kalau di luar negeri, ini kan bukan dalam konteks kedinasan ya. Ini dalam rangka ada orang yang sangat terhormat yang meninggal. Vatikan City boleh dianggap sebagai city itu sebenarnya. Tetapi Sri Paus itu merupakan pemimpin dari gereja. Jadi selevel kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya. Karena dalam sejarahnya dulu itu gereja sangat kuat di Eropa, sehingga dia menjadi tanda kutip subjek hukum internasional. Nah, dalam konteks seperti itu, maka dalam memberikan penghormatan terhadap pemimpin yang sudah mangkat, presiden dari Indonesia ketika tidak bisa hadir atau presiden dari manapun, dia akan mengutus mereka yang punya kedudukan juga sebagai presiden. Karena di luar negeri mereka itu tetap dipanggil sebagai presiden, walaupun mereka sudah tidak lagi menjabat. Ya, sama kalau misalnya dekan, saya pernah menjadi dekan di Fakultas Hukum UI, sampai hari ini saya dipanggil dean gitu ya, atau misalnya sebagai rektor gitu. Karena sebutan-sebutan itu nggak kemudian akan hilang gitu. Ya. Termasuk juga misalnya duta besar, walaupun dia sudah tidak lagi menjabat, dipanggil ambassador. Nah, dalam konteks seperti itu, mungkin Bapak Presiden menginginkan agar karena beliau tidak bisa hadir, maka dihadiri oleh utusan beliau yang mempunyai tingkatan ya, yang levelnya tidak sekedar wakil presiden atau misalnya menteri, walaupun di dalam rombongan itu ada menteri, wakil menteri, dan kemudian juga Pak Jonan sebagai mantan menteri, sehingga apa?
ini dianggap sebagai suatu penghormatan. Oke. Penghormatan dari tuan rumah, ya, bahwa yang dihadirkan itu adalah selevel presiden meskipun beliau sudah tidak lagi menjabat. Sekali lagi, ini kan bukan dalam konteks kedinasan ya. Kita bicara dalam konteks ada isu-isu bilateral atau isu-isu tertentu begitu. Bukan, tetapi ini menghadiri pemakaman. Biasanya menghadiri pemakaman, menghadiri pelantikan dari seorang presiden begitu. Itu bisa saja seorang kepala pemerintahan, kepala negara akan mengirim orang yang dianggap setingkat dan tidak kemudian kurang dihargai oleh tuan rumah, ya, karena kita ingin, karena posisi Pak Jokowi pernah menjadi presiden, itu beliau akan didudukkan di depan begitu. Kalau kita dengarkan dalam pemakaman ini, misalnya Presiden Trump akan hadir atau hadir, sudah hadir, dan kemudian ada tadi kita lihat Macron yang juga hadir, begitu ya. Jadi dalam konteks Bapak Presiden tidak bisa, tentu harus orang yang mungkin beliau inginkan adalah orang yang selain punya keterikatan sama Sri Paus karena beliau pernah datang ke Indonesia, Bapak Presiden Jokowi waktu itu yang menerima, dan yang kedua adalah Pak Presiden Jokowi mungkin di antara kepala negara, kepala pemerintahan mereka sudah terbiasa, sudah akrab ya. Meskipun mereka juga saya yakin sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah lagi tidak menjabat sebagai presiden. Jadi alasannya adalah seperti itu. Oke, jadi dalam etika diplomatik internasional sah-sah saja begitu. Betul. Oke. Sah-sah saja. Sekali lagi kalau misalnya ini berkaitan dengan pemakaman, pelantikan presiden dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan dinas. Kalau misalnya berkaitan dengan dinas, isu-isu tertentu, tentu Bapak Presiden kalau misalnya tidak bisa hadir harus diwakili oleh wakil presiden ataupun para menteri beliau. Oke, mungkin nanti ya usai jeda Prof. Hikmahanto bisa merespon, karena kalau kita melihat baru kali ini terjadi begitu di Indonesia ya, mungkin bisa dikoreksi nih pernyataan saya, baru kali ini terjadi di Indonesia ketika pemerintah aktif ini bertugas, tapi kepala negara sebelumnya juga ikut andil begitu sebagai utusan yang diutus oleh pemerintah aktif. Dijawab nanti usai jeda. Baik. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Prof. Hikmahanto. Prof, dengan apa yang sudah diputuskan ya oleh Pak Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah delegasi sebagai bentuk penghormatan begitu dikatakan. Ada pesan lain nggak sih yang rasanya ini ingin ditampilkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kehadiran Indonesia di Vatikan? Ya, yang pasti begini, ketika Bapak Presiden tidak bisa hadir, kan beliau menunjuk utusan, dan utusan itu kita tahu Bapak Presiden Jokowi. Sehingga ini merupakan penghormatan dari Indonesia bahwa kita sangat berduka dan mewakili negara yang mayoritas berpenduduk Islam, ya, menghormati. Coba misalnya dibandingkan dengan Israel. Israel saya dengar mereka tidak datang, tidak hadir, ya kan? Mungkin juga karena Israel merasa pada waktu Sri Paus Fransiskus merasa mereka Paus Fransiskus itu lebih berpihak kepada Palestina, rakyat Palestina. Karena memang beliau melihat sendiri betapa Israel itu melakukan tindakan yang harusnya tidak dilakukan, bahkan mengarah ke genosida. Nah, ini kita Indonesia melakukan itu. Bahkan mungkin orang akan bertanya, kenapa Pak Jokowi gitu kan? Ya. Saya bayangkan ya, kalau misalnya Presiden Trump, Donald Trump tidak bisa hadir, pertanyaannya apakah dia akan mengutus Presiden Joe Biden? Saya rasa juga enggak gitu kan. Ini menunjukkan bahwa di dalam sistem kepemerintahan kita memang tidak ada yang namanya dendam, katakanlah begitu ya. Pada titik tertentu ada pergantian pemimpin, dan ya sebenarnya Pak Prabowo punya kesempatan untuk apakah akan meminta Pak Jokowi ataukah meminta Ibu Megawati ataupun Pak SBY gitu kan. Tetapi mungkin beliau melihat dari segala aspek bahwa yang tepat adalah Presiden Jokowi. Dan itu karena ada kaitan dengan Presiden
seperti tadi Mas Daniel katakan, Presiden Jokowi itu ketika Sri Pos datang ke Indonesia disambut oleh beliau. Bahkan ketua panitianya adalah Pak Ignatius Jonan, ya waktu itu adalah menteri, gitu kan. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, tapi Bapak Presiden Prabowo juga tidak melupakan formalitas dari struktur kepemerintahan beliau, yaitu mengirim menteri Pigai yang kebetulan juga beragama Katolik, dan kemudian wakil menteri Pak Thomas Jiwandono. Jadi dalam konteks seperti itu memang diramu sedemikian rupa bahwa yang hadir itu betul-betul bisa memberikan makna yang sangat besar, ya. Levelnya adalah presiden walaupun mantan, lalu kemudian ada menterinya, menteri dan wakil menteri yang beragama Katolik, ya kan? Dan kemudian Pak Ignatius Jonan yang memang mungkin pada waktu itu juga punya kedekatan dengan Sri Paus. Bahkan Pak Jonan ini pernah juga ke Vatikan untuk bertemu dengan Sri Paus. Jadi itu yang mungkin secara detail dilakukan sedemikian rupa sehingga benar-benar ini merupakan suatu penghormatan dari bangsa Indonesia, negara Indonesia kepada Vatikan, dan itu pasti saya yakin dikomunikasikan dengan Duta Besar Vatikan di Indonesia yang untuk kemudian disampaikan ke Vatikan, sehingga seperti kita lihat Bapak Jokowi mendapat posisi yang terhormat sekali bersama dengan kepala negara dengan lain. Kepala negara lain, betul. Oke. Dan ini baru pertama kali terjadi di Indonesia gitu ya, Prof, ya, ketika dua pemimpin di dua era yang berbeda ini tetap satu suara begitu untuk menunjukkan juga, nampaknya ingin menunjukkan ke mata dunia bahwa dua era kepala negara ini tetap bisa berjalan begitu dan tetap bisa damai untuk mewujudkan Indonesia di mata dunia begitu. Yang pasti kita nggak seperti Donald Trump lah ya. Karena Donald Trump itu memang kelihatannya bagus-bagus waktu transisi, tapi ketika beliau menjabat itu langsung ya menganggap Presiden Joe Biden itu bodoh dan lain sebagainya pada waktu kita lihat di Oval Office ya. Nah, makanya tadi saya katakan kalau Presiden Donald Trump saya yakin kalau beliau tidak bisa hadir tidak mungkin meminta Joe Biden untuk mewakili beliau gitu ya. Seperti itu, dan kita memang menuju kepada sebuah negara yang sebenarnya secara demokrasi, secara kesopan santunan itu sudah baik, nggak seperti sekarang Amerika di bawah Donald Trump. Saya menganggap yang tadinya negara first world yang bisa diteladani oleh banyak negara malah sekarang jadi negara berkembang gitu kan, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Daniel, selain juga sebagai bentuk penghormatan ya, banyak yang penasaran juga apakah agenda dari delegasi utusan khusus Indonesia di Vatikan ini ada sela-sela begitu agenda bilateral atau diplomasi yang akan dilakukan di Vatikan? Ya, kalau Anda tanya itu ke Prof. Hikmanto, pasti jawabannya pasti ada pesan diplomasi. Dan karena pertama ya, Anda perhatikan yang dikirim oleh Presiden Prabowo itu adalah mantan presiden, artinya levelnya itu adalah level presiden, itu adalah bentuk apresiasi, bentuk penghormatan dari Indonesia kepada Vatikan di satu sisi, di sisi lain kepada umat Katolik di seluruh dunia. Pesannya kuat, bukan hanya sekedar untuk Vatikan sebagai simbol umat Katolik dan sebagai simbol pemerintahan juga, tapi juga yang pada umumnya ya tentu untuk dunia, bahwasannya kita menghormati kehidupan dan toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, seperti tadi juga disampaikan oleh Prof. Hikmanto, menunjukkan bahwasannya demokrasi kita sangat matang, bahkan dibandingkan dengan mbahnya demokrasi. Gitu. Jadi apalagi tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Jokowi sebagai utusan itu adalah lebih banyak tentu tugas-tugas simbolik, protokoler, mewakili rakyat Indonesia, mewakili Presiden Republik Indonesia yang saat ini memimpin. Selain itu juga empat utusan kita ini juga membawa pesan surat langsung dari Presiden Prabowo untuk
Vatikan terkait dengan bela sungkawa dari Presiden Prabowo. Dan Mbak, dalam diplomasi hal-hal seperti ini penting sekali karena di diplomasi bahasa-bahasa simbolik itu penting sekali untuk menunjukkan pada level mana kita memberikan apresiasi, menghormati, atau sebaliknya mengkritik dan sebagainya. Nah, pada posisi ini apresiasi Pak Prabowo terhadap Vatikan, penghormatan terhadap umat Katolik sedunia itu tinggi sekali. Baik, Bang Daniel, Prof. Hikmahanto, kita tahan dulu diskusi kita karena kita akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terbaru bersama dengan Romo Bonaventura Julung yang saat ini berada di Basilika Santa Maria Maggiore. Selamat malam waktu Jakarta, Romo. Nampaknya ini prosesi pemakaman masih terus berlangsung. Agenda apa yang tengah berlangsung saat ini, Romo? Ya, selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Roma, Bapak. Jadi jenazah Paus Fransiskus telah tiba di Santa Maria Maggiore 30 menit yang lalu, dan sekarang umat-umat sudah ada beberapa yang mulai pulang ke tempat masing-masing. Tetapi sepertinya kita masih mempertahankan tradisi bahwa ketika jenazah Paus itu disemayamkan, itu tidak terbuka untuk umum, jadi media tidak bisa meliput. Sekarang dalam Basilika sedang berlangsung upacara penguburan Paus, jadi Paus akan disemayamkan di tempat yang telah disediakan. Paus Fransiskus telah dengan secara detail menyiapkan cara-cara dan tata cara pemakaman Paus sendiri. Jadi saat ini umat yang berada di luar Basilika Santa Maria Maggiore sedang mendaraskan doa-doa rosario. Jadi kami sekarang dengan beberapa umat lain yang masih bertahan di sini, kami sedang mendoakan doa-doa rosario. Sementara dalam Basilika sedang berlangsung upacara pemakaman Paus Fransiskus. Oke, Romo, kami ingin tahu suasana terbaru dari tempat Romo, begitu bagaimana ramainya masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus langsung dari Santa Maria Maggiore. Bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di sana? Benar sekali, Vena, di sini sudah sangat banyak sekali orang yang berkumpul dari jam 5 pagi hari ini. Kami dari paroki, saya yang bertugas di paroki datang ke sini dari jam 5 pagi dan menunggu kedatangan jenazah Paus Fransiskus. Dan sampai saat ini bisa diperkirakan ada sekitar 25 sampai 30 ribu orang berkumpul di tempat ini untuk menunggu kedatangan Paus Fransiskus. Dan ketika Paus Fransiskus tiba sepanjang Via Merulana, itu telah dipenuhi oleh banyak orang dari berbagai macam negara. Saya pun sempat berdesak-desakan dengan banyak orang dan tidak sempat mengambil gambar untuk memberikan gambar yang jelas tentang kedatangan jenazah Paus Fransiskus. Oke, baik, terima kasih banyak Romo atas laporannya langsung dari Basilika Santa Maria Maggiore. Terima kasih, nanti kita akan update situasi terbaru dari sana. Baik, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Saya mau kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini ketika utusan delegasi yang sudah tiba di Vatikan begitu, ada nggak sih sudah menerima respon awal kah dari pihak Vatikan mengenai kehadiran delegasi atau utusan khusus Indonesia di Vatikan? Untuk bagian itu tentu saya belum update terkait dengan respon kehadiran 4 utusan dari Presiden Prabowo. Tapi yang jelas kan kalau tadi juga Anda sebutkan langsung bahwasannya Pak Jokowi duduk dikelompokkan bersama dengan para presiden-presiden negara lain. Kemudian artinya itu adalah salah satu bentuk apresiasi dan terima kasih dari Vatikan terkait dengan utusan Indonesia yang menghadirkan mantan presiden.
Yang jelas bagi kita ini adalah bentuk empati, simpati, dan bela sungkawa kita terhadap Paus Fransiskus di satu sisi, di sisi lain bentuk penghormatan dan toleransi kita kepada umat Katolik seluruh dunia. Dan perlu dicatat bahwasannya Paus Fransiskus adalah salah satu tokoh agama yang selama ini memberikan banyak teladan yang harusnya itu bisa menjadi catatan kita umat beragama apapun agamanya. Semangat Paus Fransiskus membela kaum papa, terutama mereka-mereka yang tertindas, yang miskin, itu sangat kuat, dan itu yang menonjol dari beliau. Kalau dalam Islam keberpihakannya terhadap mustadafin itu sangat kuat, dan itu harus menjadi pembelajaran bagi kita di Indonesia. Pesan-pesan Paus sangat mendalam. Misalnya yang saya selalu sering kutip itu adalah pesan Paus, bahwasannya Paus menyebut begini, para koruptor itu makan uang besar dan sangat besar. Dari mana uang yang mereka peroleh? Mereka peroleh dari rakyat-rakyat miskin yang hidup di gubuk derita. Artinya pesan-pesan keberpihakannya terhadap rakyat miskin kuat sekali. Di sisi lain kutukan atau perlawanan beliau terhadap koruptor, terhadap mereka yang melawan melakukan kejahatan, itu juga kuat, dan itu yang harus kemudian kita contoh. Baik, Bang Daniel, kita tahan dulu, nanti masih akan kita lanjutkan usai jeda, karena Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau di segmen sebelumnya, ini terakhir Bang Daniel sempat menyampaikan beberapa pesan-pesan yang diingat dari sosok Paus Fransiskus yang selalu diingat oleh Bang Daniel, tentunya salah satunya mengenai korupsi begitu. Tapi saya mau ke Prof. Hikmahanto, karena kalau kita lihat dari prosesi pemakaman yang berada di Santo Maria Maggiore, utusan dari Indonesia, Pak Jokowi ini berdiri, penempatannya ya Prof, ya, berdiri di barisan depan bersama dengan kepala negara negara lain. Betul. Nah sebetulnya aturannya seperti apa sih untuk posisi begitu ketika hadir di acara internasional seperti itu? Posisi paling depan ini adalah posisi untuk kepala negara atau sebetulnya acak saja begitu, Prof? Ya, sebenarnya ada sistem keprotokoleran ya. Itu tidak hanya berlaku di negara lain, di Indonesia pun. Bahkan kalau misalnya kita lihat di forum-forum seperti di TNI ataupun di kementerian, itu selalu ada mendudukkan siapa yang harus duduk di mana begitu. Demikian juga dalam kaitan dengan penghormatan sekarang ini, penghormatan terakhir sebelum Sri Paus nantinya akan dimakamkan, itu juga ada sistem keprotokoleran. Iya, dan itu berlaku di macam-macam negara, termasuk ketika Bapak Presiden misalnya Pak Prabowo dilantik, itu kan juga mengundang negara-negara sahabat, dan itu juga ada protokoler yang harus diperhatikan. Nah, biasanya memang kalau misalnya statusnya sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, bahkan mantan kepala negara, kepala pemerintahan, mereka akan ada di depan. Barisan paling depan. Barisan yang paling depan. Nah, sebagai penghormatan tuan rumah kepada mereka yang hadir gitu ya. Itu juga biasa kok kalau misalnya di TNI, misalnya Panglima TNI sebelahnya mungkin juga mantan Panglima begitu ya. Nah, itu biasa dilakukan seperti itu. Baru setelah itu adalah mereka-mereka yang punya posisi yang berikutnya, ya, apakah nanti wakil presiden, apakah nanti menteri gitu ya. Jadi tidak mungkin misalnya menteri duduknya atau berdirinya sama satu deretan dengan kepala negara, kepala pemerintahan, karena itu akan menyalahi protokol dari negara setempat. Ya, meskipun menteri itu sebenarnya diutus oleh presiden langsung begitu ya. Tapi sekali lagi kita juga harus hormati protokol yang diberlakukan oleh tuan rumah seperti itu. Jadi bisa dikatakan posisi berdiri sesuai dengan protokol yang sudah diatur, Pak Jokowi berada di barisan paling depan, ini sebagai bentuk bahwa Indonesia ternyata juga turut dihormati begitu ya di mata dunia. Betul sekali. Dan ini pasti seperti saya tadi katakan, ada komunikasi dari Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia untuk menyampaikan bahwa Bapak Presiden karena berhalangan
melakukan penunjukan utusan yang harus didudukkan di dalam posisi yang di depan. Ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara mengenai masalah pemakaman atau pelantikan itu siapapun yang hadir kan tidak akan berbicara isu-isu tertentu, tetapi beliau-beliau itu akan hadir di sana dan tentu kita juga tidak akan mendengar respon balik seperti apa. Yang penting bagi kita adalah kita melihat bahwa posisi Indonesia ditaruh di posisi yang terhormat karena Bapak Presiden tidak bisa hadir karena utusan yang beliau pilih. Yang kedua adalah diberi waktu untuk memberikan penghormatan terakhir ya, dan biasanya diatur waktunya. Tapi kalau misalnya posisinya hanya menteri, itu mungkin masih yang belakangan begitu ya. Nah, jadi ini pentingnya juga dari sisi kita yang akan mengirim, kita harus tahu betul protokol di sana seperti apa. Dan itu pasti ada komunikasi antara protokol Vatikan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia dengan pihak kita. Ya, sehingga sampai pada satu titik bahwa Bapak Presiden mengutus Pak Jokowi sebagai wakil beliau. Oke, Bang Daniel, merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, ternyata Indonesia masih diberikan tempat terhormat begitu di mata internasional, seperti apa? Ya itu tadi cara kita mengirim secara simbolik adalah Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 itu sangat penting sebagai bentuk kita sangat menghormati Vatikan, menghormati umat Katolik seluruh dunia, sehingga kemudian feedback yang juga ditampilkan oleh pihak Vatikan dan umat Katolik di seluruh dunia, insya Allah ya positif, dan itu kan sebenarnya hal yang lumrah dan memang harus begitu dalam konteks hubungan antar bangsa, antar peradaban, antar umat. Dan Pak Presiden Prabowo paham betul etika, fatsun diplomasi internasional terkait dengan hal ini. Yang jelas terlepas dari pemaknaan diplomasi, simbolik diplomasi dan sebagainya, yang perlu menjadi catatan kita adalah sosok Paus Fransiskus, nilai-nilai yang beliau usung, kemudian beliau lakukan selama ini harus bisa menjadi teladan dan bisa menjadi simbolisasi keindonesiaan kita di sisi lain. Di lain hal kita juga harus memaknai ini sebagai momentum untuk terus menjaga keberagaman, toleransi umat beragama di Indonesia. Itu yang jauh lebih penting, Mbak Vena. Oke, baik. Itu yang lebih penting. Terima kasih banyak Bang Daniel atas kehadirannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Prof. Hikmahanto atas kehadiran. Kita pantau terus bagaimana prosesi pemakaman Paus Fransiskus yang masih terus berlangsung di Roma, Vatikan. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi, salah satunya diduga panik dan salah injak pedal gas sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan 3 sepeda motor di Simpang 4 lampu merah Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Diduga panik dan salah injak pedal gas, sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan 3 sepeda motor di Simpang 4 lampu merah Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dari rekaman kamera CCTV milik Pemkot Madiun, nampak sebuah mobil berwarna putih terlibat tabrakan dengan 3 kendaraan sepeda motor di lampu merah perempatan kawasan Pahlawan Street Center, Kota Madiun. Dugaan awal, mobil putih melaju dari arah barat di Jalan Ahmad Yani hendak berbelok ke kiri karena pengemudi kurang konsentrasi. Akhirnya kaget sehingga diduga salah injak pedal gas yang membuat mobil justru melaju lurus. Di waktu yang sama, 2 sepeda motor melaju dari arah utara di Jalan Pahlawan hendak belok ke kanan di Jalan Ahmad Yani. Serta 1 sepeda motor hendak lurus ke selatan. Tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Mobil terhenti setelah menabrak pohon. 1 orang pemotor mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk dirawat. Pengemudi mobil dan 2 pemotor lain selamat.
Satu unit truk tronton mengalami kecelakaan di ruas tol Purbalenyi KM 117 di Desa Bojong Koneng, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa kecelakaan ini viral di media sosial. Penyebab masih diselidiki oleh unit Gakum Satlantas Polres Cimahi. Inilah rekaman video pengendara yang merekam detik-detik truk tronton mengalami kecelakaan rem blok. Truk tak kuat menanjak. Sang sopir berusaha menghentikan truknya dengan cara zigzag, namun menabrak kendaraan yang ada di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, hanya kerugian material. Saat ini penyebab masih diselidiki unit Gakum Satlantas Polres Cimahi. Dimulai dengan cekcok dengan pengendara di SPBU, seorang operator pengisian bahan bakar di SPBU Sampang Madura, Jawa Timur nyaris baku hantam. Inilah rekaman video CCTV ketika terjadi cekcok antara operator SPBU dan pengemudi di SPBU. Seketika itu operator dipukul oleh pria berbaju kuning. Korban berupaya melawan namun berhasil dilerai dan perkelahian dapat dihindarkan. Diduga pemicu kejadian tersebut dikarenakan pelaku tidak bisa melakukan pengisian BBM karena barcode yang diberikan operator berbeda. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD melakukan pencarian terhadap mobil minibus yang masuk ke dalam jurang di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Petugas melakukan penyisiran aliran sungai untuk mencari mobil dan 3 orang di dalamnya. Dalam pencarian, petugas menemukan besi yang diduga bagian dari mobil yang terseret arus. Petugas gabungan juga mendirikan 2 posko, yakni 1 posko berada di Pakpak Barat dan 1 posko lainnya berada di kota Subula Salam dan mengerahkan 30 personil untuk membantu proses pencarian. Selain itu, petugas juga memberikan himbauan kepada pengendara agar berhati-hati ketika melintas di daerah tersebut agar tidak lagi terjadi hal serupa. Seorang pengendara motor terjatuh dari jalan layang atau flyover di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru, Riau. Akibatnya korban koma dan dilarikan ke rumah sakit. CCTV merekam peristiwa seorang pengendara motor terjatuh di flyover Simpang SKA, Kota Pekanbaru. Dalam rekaman terlihat korban menabrak dinding pembatas flyover dan terpental hingga jatuh ke bawah flyover. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu pagi dan terekam oleh kamera CCTV Command Center Polresta Pekanbaru. Korban adalah warga Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena korban kurang berhati-hati dan menyebabkan kecelakaan tunggal. Saat ini korban dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Seorang pendaki yang dilaporkan hilang saat pendakian ditemukan meninggal dunia di Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah hampir sepekan dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Merbabu, Sugeng Parwoto, seorang aparatur sipil negara, ditemukan meninggal dunia.
Jenazah Sugeng ditemukan di antara pos 4 dan pos 5 jalur pendakian pada hari Kamis lalu. Proses evakuasi jenazah bukanlah hal mudah, di mana medan ekstrim dan cuaca hujan diselimuti kabut tebal, serta minimnya penerangan harus dihadapi oleh tim SAR. Akibat kondisi tersebut, evakuasi baru bisa mulai dilakukan hari Jumat dengan metode estafet yang mana petugas bergantian membawa jenazah menuruni gunung. Proses evakuasi melibatkan ratusan anggota tim SAR dan jenazah dibawa ke RSUD Dr. Muardi Solo untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian. Apa ya? Lali aku mau pacul. Ya ampun. Suasana duka menyelimuti Jalan Malioboro, Yogyakarta saat dilangsungkannya proses iring-iringan lelayu almarhum Hamzah Sulaiman. Empat santri tewas dan 25 korban selamat akibat talut penampungan air yang berada di Pondok Pesantren Gontor 5, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ambruk. Kejadian berawal saat puluhan santri sedang antre untuk mandi jelang sholat Jumat. Tiba-tiba talut penampungan air setinggi 3 meter dan lebar 15 meter yang berada di Pondok Pesantren Modern Gontor 5 di Sawangan, Kabupaten Magelang ambruk dan menimpa para santri. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena 9 santri sempat terhimpit reruntuhan beton. Setelah 11 jam, seluruh korban berhasil dievakuasi. 4 santri tewas dan 25 korban lainnya selamat. Sejumlah korban dibawa ke Rumah Sakit Merah Putih Kabupaten Magelang. Kita berhasil mengevakuasi 9 santri yang posisinya terhimpit beton dengan dinding kamar mandi. Kita berhasil mengevakuasi 9 santri dengan jumlah 5 orang santri selamat dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia, dan semuanya kami bawa ke Rumah Sakit Merah Putih Magelang. Untuk total keseluruhan korbannya ada 29 orang. Jadi sebelum kami datang ada 20 orang santri yang berhasil melakukan evakuasi mandiri dan mereka mengalami cedera ringan dan dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Tim SAR gabungan menghentikan proses evakuasi para santri yang tertimpa talut karena semua korban telah berhasil dievakuasi. Para korban telah diserahkan ke pihak pondok pesantren. Selanjutnya 4 korban tewas diserahkan pihak pondok pesantren kepada keluarga. Pihak yayasan akan melakukan evaluasi dan perbaikan bangunan pondok, mengingat kontur tanah di lokasi merupakan daerah perbukitan yang rawan longsor. Korban yang meninggal sudah dikirim atau diantarkan ke rumahnya masing-masing. 2 orang dari Surabaya, kemudian 1 orang dari Sukabumi, 1 orang dari Depok. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami, yang kedepannya tentu kami akan melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi terhadap apa yang sudah kami lakukan selama ini. Sementara itu 9 santri masih dirawat di rumah sakit akibat tertimpa reruntuhan beton. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan.
Informasi lainnya pemirsa, perayaan Lebaran Betawi 2025 resmi dibuka hari ini di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta membagikan makanan gratis kepada semua pengunjung yang hadir. Perayaan Lebaran Betawi 2025 digelar Pemprov Jakarta hari ini dan besok 27 April 2025. Acara ini dipusatkan di sisi selatan dan tenggara kawasan Monas. Lebaran Betawi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk memperkuat identitas Jakarta. Perayaan dimulai dengan prosesi seserahan berupa makanan khas Betawi dari berbagai wilayah Jakarta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Perayaan Lebaran Betawi 2025 juga menyuguhkan berbagai pertunjukan khas Betawi, seperti tanjidor, tari tradisional, ondel-ondel, atraksi palang pintu, dan seni budaya lainnya. Sebanyak 15.000 porsi makanan khas Betawi seperti kerak telur, semur jengkol, dan soto Betawi dibagikan secara gratis kepada para pengunjung. Dan Wakil Gubernur duduk di rumah ini. Wacana Kota Solo menjadi daerah istimewa Surakarta kembali mengemuka. Sementara pemerintah Kota Solo masih akan mempelajari dan membahas usulan pembentukan daerah istimewa Surakarta bersama dengan sejumlah pihak. Wacana Kota Solo yang diusulkan menjadi daerah istimewa Surakarta ramai kembali diperbincangkan. Rapat Komisi 2 bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menyebut ada masukan 6 wilayah dijadikan daerah istimewa. Dari 6 wilayah itu, salah satunya adalah Kota Solo. Namun Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengungkap penyematan daerah istimewa perlu pertimbangan yang matang. Saya melihat usulan argumentasi untuk menjadikan Solo menjadi daerah istimewa atau Surakarta istimewa ini harus diberikan argumentasi yang kokoh dan kuat. Ya. Maksudnya bahwa argumentasi pengusul daerah istimewa Surakarta atau daerah istimewa Kota Solo ini harus mampu meyakinkan tidak hanya masyarakat Kota Solo, harus bisa meyakinkan publik bahwa Kota Solo ini pantas menjadi kota atau daerah istimewa. Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, mengatakan pemerintah Kota Solo akan mempelajari dan membahas usulan pembentukan daerah istimewa Surakarta bersama sejumlah pihak. Saat ini Pemkot Solo lebih fokus mendorong Kota Solo sebagai pusat kegiatan di kawasan Solo Raya. Ya, tentu yang pertama dari usulan yang sudah disampaikan melalui Kemdagri ini akan kami pelajari. Kami akan menunggu Mas Wali pulang nanti ke Solo untuk bisa dibahas bersama-sama. Kita kaji juga dengan para pakar, sejarah, budayawan semua yang ada di Solo, bagaimana ke depan, dan tentunya apa yang kami fokuskan saat ini adalah membangun ketahanan kota, membangun juga bagaimana integrasi kewilayahan ini bisa semakin kuat, dan juga kawasan Solo Raya ini juga semakin terbuka komunikasinya. Kota Solo masuk dalam daftar usulan menjadi daerah istimewa Surakarta karena mempertimbangkan rekam jejaknya bagi Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ane. Dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program khusus pengukuhan DPP Partai Hanura. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.